Salam SN, salam kompak selalu, dan malam ini ketemu lagi dengan saya, host dari Ulas Berita di YouTube Lensa SN. Saya Agus Harizal Alucikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan seperti biasanya Ulas Berita saya ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Dan kita Ulas Berita tadi udah sepakat ya, tentang perkara dugaan korupsi LRT Kota Palembang, yang saat ini penyidikannya masih dilakukan di Kejati Sumsel, Ded ya. Dan kita langsung saja, Ded ya. Oh ya, sebelumnya kita masuk edisi 243, Ded ya. Rabu 30 Oktober 2024. Dan kita langsung saja terkini dari Kejati Sumsel untuk dugaan korupsi LRT Kota Palembang. Silakan, Dedi. Ya, Kak, nama perkara tersebut yakni dugaan korupsi kegiatan atau pekerjaan pembangunan prasarana kereta api ringan atau LRT Sumsel yang ada di Kota Palembang pada Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaan Kementerian Perhubungan RI tahun 2016 sampai dengan 2020 yang estimasi kerugian negaranya sekitar 1,3 triliun, Kak ya. Di mana yang dikatakan Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yuli Kasari SMH bahwa dalam penyidikan dugaan kasus korupsi tersebut, tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel masih melengkapi berkas perkara 4 tersangka yang telah ditetapkan, di mana keempat tersangka tersebut yakni Kepala Divisi 2 PT Waskita Karya Tbk, kemudian Kepala Divisi Gedung 2 PT Waskita Karya Tbk, selanjutnya Kepala Divisi Gedung 3 PT Waskita Karya Tbk, dan yang terakhir tersangka keempat yakni Direktur Utama PT Perencana Jaya selaku konsultan perencana pembangunan LRT Palembang, Kak. Oke, penahanan 4 tersangka ini tentu dengan bukti-bukti yang kuat dari Kejati Sumsel, Ded ya. Karena kalau tidak salah kita sudah buat beritanya ya di koran sn.com dan Suara Nusantara edisi cetak tentang dugaan suap. Mungkin Dedi bisa cerita tentang dugaan suap dari 4 tersangka ini, silakan, Dedi. Ya, Kak, pertama kan keempat tersangka ini ditetapkan secara bertahap, Kak ya, di mana awalnya Kejati Sumsel menetapkan 3 tersangka yang merupakan dari pihak PT Waskita Karya Tbk. Setelah tak lama kemudian barulah ditetapkan tersangka yang keempat selaku Direktur Utama PT Perencana Jaya selaku konsultan perencanaan pembangunan LRT. Memang dalam rilisnya waktu penetapan tersangka dan penahanan para tersangka tersebut, Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Umaryadi SMH, Kak ya, mengungkapkan bahwa dalam perkara tersebut ditemukan fakta adanya pemberian suap atau gratifikasi sebesar 25,6 miliar, Kak. Oke, Den ya. Selain berapa tadi angkanya, Den? 25,6 miliar. Ada sisa uang yang belum dibagikan. Dan ada keterangan dari Kejati ya. Sisa uang ini uang suap atau apa? Ada keterangan dari Kejati apa, Den? Ya, dari keterangan Aspitsus Kejati Sumsel bahwa ada uang yang disita senilai, Kak ya, 2 miliar lebih. Di mana menurut Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Umaryadi SMH bahwa uang yang disita tersebut merupakan uang sisa dari aliran uang yang belum didistribusikan terkait suap dan gratifikasi, Kak. Berarti ada rencana untuk memberikan uang itu sebagai suap, ya? Ada listnya nggak yang diberikan Kejati? Dari keterangan Aspitsus Kejati Sumsel Umaryadi SMH, Kak ya, bahwa dalam perkara tersebut untuk aliran uang 25,6 miliar yang merupakan suap atau gratifikasi dikatakan Umaryadi SMH bahwa ada yang mengalir kepada 3 tersangka yang merupakan pihak dari PT Waskita Karya Tbk, Kak ya. Kemudian saat ditanya oleh Suara Nusantara Koran dan Koran SN terkait beberapa pihak lainnya, Umaryadi SMH mengatakan bahwa masih dilakukan pendalaman, Kak ya. Kemudian Umaryadi juga mengungkapkan terkait uang 2 miliar yang disita, Kak ya, yang belum didistribusikan, di mana kata Umaryadi SMH selaku Aspitsus Kejati Sumsel bahwa uang tersebut disita dari tersangka yang keempat atau yang baru, Kak ya, yang ditetapkan yakni selaku Direktur Utama PT Perencana Jaya selaku konsultan perencanaan pembangunan LRT, Kak. Oke, waktu penahanan 4 tersangka itu kita Suara Nusantara dan koran sn.com ada dapat videonya, Ded ya. Dan ada usaha Dedi yang waktu itu yang berada di lapangan ya, berusaha mewawancarai tersangka ya. Wawancara apa waktu itu, Ded? Masih ingat?
Ya kita menanya terkait kerugian negara dalam perkara ini kan 1,3 miliar Kak. 3 triliun maksudnya, maaf, relatif 1,3 triliun, sehingga saat tersangka tersebut akan dibawa ke rutan Pak Jo Palembang oleh petugas kejaksaan, Suara Nusantara dan Koran SN yang meliput menanyakan Kak ya kepada tersangka tersebut kemana saja aliran uang kerugian negara 1,3 triliun tersebut. Namun tersangka tersebut hanya diam dan menundukkan kepala dan langsung naik ke mobil tahanan yang membawanya ke rutan Pak Jo Palembang, Kak. Intinya ini masih masih rahasia ya. Iya. Tapi dari keempat tersangka itu samar-samar sudah terbuka ya. Sudah terbuka. Kemana aliran suap itu terjadi ya. Oke, Dede, terkait aliran uang ini ya, dan juga terkait dugaan suap ini ya. Saya sebagai pemimpin redaksi pernah mewawancarai mantan Kabar Reskrim Pak Susno Duaji, Dede ya. Iya. Dan pernah kita buat berita ya di Suara Nusantara dan Koran SN.com. Mungkin Dede masih ingat, silakan. Ya, Pak Susno Duaji selaku tokoh masyarakat Sumsel yang juga mantan Kabar Reskrim Polri Kak ya, terkait aliran uang dalam dugaan kasus korupsi LRT tersebut memberikan komentar bahwa dengan diungkapnya adanya aliran uang berupa suap dan gratifikasi tersebut, maka dikatakan Pak Susno Duaji bisa dikatakan 95% perkara tersebut sudah terungkap. Karena menurut Pak Susno Duaji, terkait aliran uang tersebut adalah alat bukti yang kuat dan akurat Kak ya, sehingga lebih gampang pembuktiannya nanti di persidangan Kak. Dan pernah saya mewawancarai Pak Susno Duaji bahwa Pak Susno Duaji sangat berharap ya untuk dugaan korupsi ini diusut tuntas ya. Iya Kak. Dan pernah kita juga buat berita, Ded ya. Pernah Kak. Silakan Dede mengulasnya. Ya, Pak Susno Duaji selaku tokoh masyarakat meminta agar Kejaksaan Tinggi Sumsel Kak ya mengusut tuntas dugaan kasus korupsi LRT di Palembang ini. Di mana menurut Pak Susno Duaji bahwa perkara dugaan kasus korupsi tersebut merupakan perkara yang besar katanya Kak ya. Makanya dirinya meminta agar Kejati Sumsel mengungkap siapa saja pihak-pihak yang terlibat dan segera jadikan tersangka. Dan kalau tidak bersalah, kata Pak Susno Duaji, jangan orang disandra, nyatakan tidak terbukti Kak. Kemudian tentang aliran uang ya, Dedi pernah menanyakan ke pihak Kejati, apakah mungkin aliran uang atau dugaan suap ini juga mengalir ke pemerintah daerah di Sumatera Selatan. Ya. Dan pernah kita buat beritanya, Dedi ya. Pernah Kak. Ada jawaban dari Kejati, silakan Dedi. Ya Kak, itu saat Kejati Sumsel menetapkan tersangka dan menahan tersangka yang keempat Kak ya, di mana tersangka keempat tersebut yaitu selaku Direktur Utama PT Perencana Jaya selaku konsultan perencanaan pembangunan LRT, di mana dalam rilis tersebut awalnya kan Aspidsus Kejati Sumsel Umaryadi SMH mengungkapkan bahwa uang sisa 2 miliar lebih yang disita merupakan diamankan dan disita dari tersangka tersebut Kak ya. Kemudian Suara Nusantara, Koran SN dan Koran SN.com menanyakan apakah ada aliran uang atau keterkaitan dalam perkara ini dari pihak pemerintah daerah Provinsi Sumsel ataupun Dinas Perhubungan Sumsel. Ditegaskan oleh Umaryadi selaku Aspidsus Kejati Sumsel hingga tim jaksa penyidik tindak pidana khusus Kejati Sumsel saat ini masih melakukan pendalaman penyidikan terkait hal tersebut Kak. Oke, Ded, kita lanjut ulas berita, tapi kita tinggalkan dugaan korupsi LRT Kota Palembang, Ded ya. Iya Kak. Kita masuk sesi kedua untuk kupas tuntas berita kita malam ini, dan kita akan bahas perkara dugaan korupsi Jargas ya. Iya Kak. Yang saat ini sudah masuk persidangan. Ya. Persidangannya di tahap berapa sekarang, Ded? Sejauh ini proses persidangannya digelar hari Senin Kak ya, di mana agenda persidangannya terakhir Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumsel dan Kejari Palembang menyampaikan di persidangan bahwa agenda persidangan selanjutnya yakni keterangan ahli yang di mana nanti JPU akan menghadirkan ahli dalam persidangan keempat terdakwa Kak. Oke, yang menarik waktu itu persidangan ya, kita sudah muat beritanya di Suara Nusantara dan Koran SN.com ya, tentang perwali Ded ya. Iya Kak. Di mana waktu itu ada ada keterangan mantan wali kota Palembang 2 periode menerbitkan perwali untuk proyek Jargas ini. Iya. Dan ini terungkap di persidangan Ded ya. Iya Kak. Dan diungkapkan oleh hakim Ded ya. Iya. Silakan Dede mengulasnya. Ya, perkara ini kita sebutkan dulu namanya, ya ini terkait perkara dugaan korupsi proyek pekerjaan penyambungan jaringan instalasi pipa jaringan gas atau Jargas Alam tahun 2019 pada PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya atau PT SP2J BUMD Pemkot Palembang yang merugikan negara sebesar 3,9 miliar yang kini 4 terdakwanya sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang Kak ya.
di mana ketika itu tim jaksa penuntut umum Kejati Sumsel dan Kejari Palembang menghadirkan saksi yang merupakan mantan wali kota Palembang ya, di mana dalam persidangan memang ketua majelis hakim yakni Fitriadi SHMH mencecar saksi terkait perwali ya, di mana dikatakan hakim dalam perkara ini proyek Jargas kan dilakukan menggunakan anggaran penyertaan modal sebesar 22,5 miliar. Namun saksi mantan wali kota Palembang tersebut menerbitkan perwali terkait pekerjaan dilakukan oleh swakelola ya. Dari itulah hakim mencecar terkait hal tersebut, karena menurut hakim harusnya dengan dana sebesar tersebut bukan dilakukan swakelola namun dilakukan dengan tender Kak. Dan menurut hakim disinilah akar masalahnya Den ya. Iya Kak. Dan dalam persidangan tersebut ada usaha dari wali kota Palembang 2 periode tersebut sampai mengirimkan surat ya ke DPRD untuk menggolkan proyek Jargas ini Den ya. Dan terungkap di persidangan waktu itu Dede ya? Iya Kak. Silakan Dede. Ya awalnya kan Ketua Majelis Hakim Fitriadi SMH Kak ya memberikan komentar kepada saksi yang memberikan keterangan yang merupakan mantan wali kota Palembang yang menerbitkan perwali tersebut, bahwa hakim menegaskan bahwa terkait perwali inilah yang menjadi akar masalah Kak ya, karena keempat terdakwa tersebut duduk di persidangan menerapkan proyek Jargas menggunakan perwali yang di dalamnya membolehkan bahwa pekerjaan Jargas dilakukan dengan swakelola Kak ya. Selain itu di persidangan hakim juga menanyakan terkait penyertaan modal yang diajukan oleh PT SP2J kepada mantan wali kota Palembang tersebut, dan dibenarkan oleh saksi yang merupakan mantan wali kota Palembang yang menjadi saksi bahwa dirinya menerima surat permohonan dari PT SP2J, yang kemudian saksi mantan wali kota Palembang tersebut mengungkapkan bahwa selanjutnya dirinya mengirimkan surat kepada DPRD Palembang Kak ya, agar DPRD menyetujui penganggaran terkait penyertaan modal sebesar 22,5 miliar yang diberikan kepada PT SP2J Palembang Kak. Oke, ini ada keterkaitannya perwali proyek Jargas dengan janji politik. Iya. Dan ini terungkap juga di persidangan Den ya? Iya Kak. Dan sempat ditanyakan hakim juga ditanyakan benar? hakim. Silakan Dede mengulasnya. Ya mulanya di persidangan Kak ya, Ketua Majelis Hakim Fitriadi SMH menanyakan begitu semangatnya saksi mengajukan surat ke DPRD Palembang terkait permintaan penganggaran penyertaan modal 22,5 miliar untuk PT SP2J tersebut. Dikatakan saksi yang merupakan wali kota Palembang di persidangan dikatakannya bahwa dirinya terlalu bersemangat karena proyek Jargas ini merupakan janji politiknya Kak ya. Di mana janji politiknya saat dia mencalonkan sebagai wali kota Palembang. Dari itulah dirinya setelah mendapatkan surat permintaan permohonan pengajuan penyertaan modal dari PT SP2J, selanjutnya dirinya mengajukan surat ke DPRD Palembang terkait persetujuan agar DPRD menyetujui dan menganggarkan penyertaan modal sebesar 22,5 miliar tersebut Kak. Oke, di persidangan juga terungkap ya bahwa mantan wali kota Palembang 2 periode tersebut tidak mengetahui ada perkara dugaan korupsi ya dalam proyek ini. Iya Kak. Dan terungkap waktu itu ya? Terungkap Kak. Silakan Dede. Ya Kak, di persidangan mantan wali kota Palembang tersebut mengaku tidak mengetahui terkait terjadinya dugaan kasus korupsi pada proyek Jargas tersebut Kak ya. Karena mantan wali kota Palembang tersebut mengaku tidak menerima laporan dari pihak pengawas, ini komisaris di perusahaan PT SP2J Kak. Kemudian Den, ada keterangan lain yang terungkap di persidangan? Ya Kak, terungkap dalam persidangan bahwa ketika saksi mantan wali kota Palembang tersebut menjadi saksi untuk 4 terdakwa dugaan kasus korupsi Jargas di Pengadilan Tipikor Palembang ini, bahwa terungkap bahwa terkait Jargas ini PT SP2J untung 10 miliar Kak ya. Kemudian terkait hal tersebut Ketua Majelis Hakim Fitriadi SMH malah mempertanyakan Kak ya, kenapa yang disebut untung 10 miliar namun dugaan kasus korupsi tersebut terjadi. Dari itulah hal tersebut kemarin pertanyaan tersebut kemudian dilontarkan lagi oleh Ketua Majelis Hakim kepada saksi mantan wali kota Palembang, dan dikatakan oleh saksi mantan wali kota Palembang tersebut dirinya tidak mengetahui terkait teknisnya Kak. Seru Ded ya ulas berita kita malam hari ini. Iya Kak. Sesi pertama tadi kita bahas tentang perkara dugaan korupsi LRT di Palembang.
Dan yang kedua ini berita yang warawiri ya, terbit di koran sn.com, dan kita juga pernah bahas di YouTube Lensa SN ya, tentang perkara dugaan korupsi Jargas ya. Dan perkara dugaan korupsi Jargas ini dari awal kita buat ya. Iya, Kak. Perjalanan dugaan korupsi ini dari waktu penyidikan di Polda Sumsel, kemudian diserahkan ke Kejari Palembang dan masuk ke pengadilan. Itu selalu kita update ya. Iya, Kak. Kita buat beritanya di koran sn.com, Suara Nusantara edisi cetak, dan kita bahas di YouTube. Lensa SN ya. Dan kita mengucapkan terima kasih Ded ya kepada penonton Lensa SN ya yang kita apresiasi dengan ulas berita Ded ya, hingga kita dapat terus ya produksi ya. Kalau viewernya banyak, kita juga bersemangat ya memberikan info-info terkini dan kupas tuntas berita-berita ya. Silakan untuk penonton Lensa SN memberikan usul untuk tema-tema atau berita-berita apa saja untuk kita ulas. Ya. Termasuk untuk tamu podcast, silakan mengusulkan, silakan usul di DM. Instagram Koran SN ya. Dan kita jamin ya toko-toko podcast dari Lensa SN itu semuanya berkelas ya, dan berkualitas ya. Bisa kita runtut. Ada calon Bupati Muba ya, ada calon Gubernur Sumsel, kemudian kemarin kita kedatangan calon Bupati Pali. Kemudian kita juga sering kedatangan tamu para atlet ya, kemudian seniman, tokoh masyarakat, dan begitu banyak ya. Tamu-tamu yang sudah hadir di studio Lensa SN hingga hari ini kita masuk episode ke-243. Kita udah di ujung ulas berita ya. Dan seperti biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes ya. Dan quote kita malam hari ini sederhana saja ya. Jangan abaikan kerikil kecil, karena bisa jadi dia mengganggu jalan hidupmu. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya, salam SN, salam kompak selalu.